alhamdulillah sekali kita bisa dipertemukan dalam forum ini dan pasti ada maksud tertentu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kita di sini. Entah nanti akhirnya bisa berdiskusi, mendapatkan banyak ilmu dari narasumber kita hari ini dan lain sebagainya. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik, manusia terbaik, yang darinya kita bisa belajar sebenarnya bagaimana sih model manusia yang terbaik itu. Dari situlah referensinya ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai sebuah buku yang sangat menarik ya, berjudul Kolbu Quotient, Heart-Based Behavioral Management, yang ditulis oleh Dr. Yon Noviar dan insya Allah hari ini akan dibahas secara langsung oleh penulisnya, yaitu oleh Dr. Yon Noviar. Nah, nanti kita akan bisa banyak mendiskusikan sebenarnya bagaimana sih latar belakang dari penulisan buku ini, kemudian bagaimana sebenarnya model atau konsep-konsep yang dibawakan dalam buku ini, kemudian bagaimana kebermanfaatannya jangka panjang, dan mungkin bagaimana rencana-rencana pengembangannya ke depan ya. Nanti kita insya Allah akan bisa mendiskusikan bersama. Dan sebelum masuk ke sesi bedah buku, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Suardika atau sering disapa sebagai Pak Dedet ya, untuk memperkenalkan terlebih dahulu mengenai forum diskusi ini ya. Jadi sedikit mengulas bahwa ini adalah forum diskusi model psikologi Islam yang diinisiasikan oleh Pak Dedet. Dan untuk lebih jauhnya saya persilahkan kepada Pak Dedet untuk memperkenalkan. Terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yon sudah bersedia untuk menjadi pembicara pertama kita. Dengan walaupun dengan jumlah tidak terlalu banyak, tapi insya Allah ada intensitas diskusi, ada niat yang baik di sini sehingga insya Allah berkah dan manfaat buat kita semua. Forum diskusi model psikologi Islam itu belum lama sebetulnya didirikan. Ini adalah sebetulnya memang pada era pandemi ya. Jadi ketika era pandemi banyak webinar-webinar terkait psikologi Islam. Saya yang sudah berkecimpung lama di psikologi, kemudian dan memang tertarik dengan psikologi Islam, baru punya kesempatan untuk lebih intens bergumul dengan psikologi Islam. Jadi sebetulnya saya masih pemula juga di sini. Jadi kalau saya melihatnya bahwa sebuah produk intelektual ya, dalam hal ini psikologi Islam kalau boleh disebut itu ya, sebagai sebuah disiplin ilmu, itu sebetulnya mempunyai proses yang panjang ya, dari mulai dipelajari sampai dengan akhirnya menjadi sebuah output tertentu. Nah, menariknya psikologi Islam itu adalah bahwa ini adalah multidisiplin sebetulnya. Kita tahu adalah ada rekan-rekan yang memang bergelut langsung di dalam dunia akademis terkait psikologi Islam ya. Jadi mungkin fakultasnya atau jurusannya memang psikologi Islam. Kita tahu juga ada yang sebetulnya ada di area psikologi umum tapi tertarik dengan psikologi Islam. Kang Yon salah satunya yang produktif ya. Saya juga cukup kaget bahwa beliau masih sempat akhirnya menelurkan sebuah buku, karena itu saya pikir ini menarik ini. Jadi beliau datang dari area psikologi umum, bahkan dari praktisi manajemen gitu sebetulnya. Tapi kemudian mungkin ada giroh terkait dengan hal itu sehingga akhirnya menelurkan sebuah buku Kolbu Quotient gitu. Nah, ada juga rekan-rekan yang memang datang dari disiplin pendalaman Islam sendiri ya, baik itu terkait Al-Quran, hadis, tafsir dan sebagainya, itu juga kontribusinya sangat diharapkan terkait dengan psikologi Islam gitu. Nah, karena multidisiplin seperti itu, maka saya merasa bahwa untuk terjadi intensitas diskusi yang lebih baik, maka sebuah forum diskusi diperlukan. Saya merasa ada orang-orang yang mungkin seperti saya yang tidak bergelut di area praktis, entah itu terkait terapi, dalam terapi yang terkait psikologi Islam, ataupun pendidikan Islam, ataupun hal lain yang lebih tertarik dalam pembahasan ilmunya dan kemudian berbicara mengenai atau ujungnya
mengenai apa yang disebut sebagai istilah yang kami pilih adalah model psikologi Islam. Jadi model sebetulnya baik mereka yang datang dari praktisi ataupun akademis, ya baik itu produknya kemudian disertasi atau tesis ataupun apa, ujungnya adalah kita semua mencari cara untuk memberikan manfaat dari ilmu itu buat semua, ya, terutama buat umat Islam tentunya. Dan saya pikir forum diskusi ini merupakan salah satu cara untuk lebih meningkatkan peluang tercapainya manfaat tersebut. Karena kalau kita hanya ikut dari satu webinar ke webinar lain tanpa sebuah intensitas diskusi yang bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut, mungkin efeknya akan kurang dibanding kalau kita punya sebuah wadah untuk bisa mendiskusikan hal tersebut dari waktu ke waktu dengan pilihan fokus yang jelas. Ya, yang dalam hal ini saya menyebutnya sebagai model psikologi Islam gitu ya. Nah, Kang Yon saya tahu lama karena kami sama-sama bergerak di dunia praktisi manajemen, kami sama-sama konsultan. Karena itu cerita beliau nanti yang ingin kita dengar terkait dengan mungkin juga ketertarikannya dalam membuat buku IDI gitu ya. Apa yang mendasari bagaimana prosesnya itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita tarik manfaatnya sama-sama gitu ya. Jadi itulah yang mungkin sedikit background dari saya. Jadi silakan kalau ada rekan-rekan yang ingin bergabung ke WA grupnya. Grup ini sangat cair, jadi kita tidak punya ambisi tertentu terkait nanti ujungnya akan membuat apa gitu ya. Apakah itu buku atau apa itu dibebaskan saja ke masing-masing. Bisa saja nanti di antara rekan-rekan di WA grup kemudian menjadi join writing gitu bisa ya. Atau itu bisa menginspire mungkin penelitian-penelitian, itu juga terserah masing-masing ya. Jadi ini forum diskusi ini hanya sebuah sarana untuk kita bisa berproses untuk sebuah hasil yang lebih baik dan lebih optimal dan insya Allah memberikan manfaat dan berkah buat kita semua begitu. Saya kira itu saja Mbak Rahma. Silahkan. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih nih. Alhamdulillah dari tim yang baru kecil ini, jadi WA grupnya sebetulnya baru berisi belasan orang gitu ya, insya Allah kita sedikit demi sedikit menambah. Ada beberapa milenial, jadi saya mengandalkan beberapa milenial ini Mbak Rahma dan Mas Ian nih, untuk menginisiat sebuah event pertama ini, dan rupanya bekerja bareng milenial itu cepat sekali. Jadi baru saya meeting minggu siang, minggu sore itu udah banyak hasil yang sudah dicapai, jadi saya yang keteteran gitu untuk ikut dengan mereka, alhamdulillah. Jadi terima kasih buat Mbak Rahma dan Mas Ian yang memungkinkan event hari ini bisa berjalan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedet atas penjelasan mengenai Fordis model psikologi Islam ini ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dan menyempatkan untuk berdiskusi bersama di sini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu ya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita segera untuk mendengarkan ya pemaparan materi dari Bapak Dr. Yon Noviar. Sebelumnya saya akan menampilkan mengenai profil beliau ini yang sangat inspiratif ya. Ya, jadi narasumber kita hari ini adalah Dr. Yon Noviar, MC, psikolog, CBC, CSPHR, CPC. Dan beliau menyelesaikan studi baik doktoral, magister maupun psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk dokter selesai tahun 2013 ya dengan cum laude. Kemudian untuk sertifikasi profesionalnya ada berbentuk CBC atau Certified Behavioral Consultant dari USA, Peak Qualification Chartered Psychologist dari Oxford, UK, CSPHR dari Certified Senior Professional Human Resources dari QQ International. Kemudian ada Certified Competency Assessor BNSP 2020. Dan prestasi beliau sangat banyak ya. Beliau adalah pelopor dan pendiri program pelatihan dan sertifikasi CBA atau Certified Behavioral Analyst di Indonesia ya. Kemudian juga pelopor dari program pelatihan dan sertifikasi CPHR
dan CHPHR di Indonesia. Dan experience beliau sangat banyak, baik dalam pengalaman sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Dan sekarang beliau sebagai Direktur Quantum Quality International HRM Consulting dari tahun 2001 sampai sekarang. Dan ada banyak pengalaman beliau. Dan buku-buku beliau juga sangat banyak ya. Ada 1, 2, ya sangat banyak. Dan hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu Qalbul Quotient, dan akan membahas dari ini ya, dari perspektif psikologi Islam. Dan menarik sekali. Pak Yun, apakah perlu saya share screen untuk materi atau bagaimana? Dari sini aja saya nggak apa-apa. Oke. Nanti materinya bagi teman nanti bisa di-share oleh Mas Dedet, karena sudah saya kirim ke Mas Dedet. Oke. Untuk filenya Siapkan lagi. Nah. Ya, baik. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Yon untuk memberikan materi. Terima kasih, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam juga kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya, sampai umatnya nanti akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif dari Mas Dedet ya, dan beberapa teman-teman milenial yang bergabung sama Mas Dedet untuk membuat acara ini jalan gitu ya. Karena ini adalah bagian daripada mengajak kepada jalan Allah. Jadi bukan jumlahnya yang penting, tetapi adalah seberapa serius kita ingin belajar menambah ilmu gitu ya. Kemarin Mas Dedet ya, Mas Yon, Kang Yon ini baru segini pesertanya, jalan aja gitu ya. Gitu ya. Walaupun sekarang ada 11 ya, alhamdulillah ada 11 peserta ini, tapi kita sudah punya sudah dapat 2 rezeki ini ya. Rizky Susanti dan satu lagi Rizky ya toh? Rizky aja. Kelas aja jadi 2 Rizky ya Kang Yon. Daripada banyak itu nggak ada rezekinya kan. Amin. Oke. Ini semuanya, nah sebelum mulai, semuanya dari psikologi atau bukan? Ada yang bukan dari psikologi? Mungkin dari bimbingan konseling atau dari ekonomi atau dari teknik? Nggak ada ya, semuanya dari psikologi ya. Oh, Mas Arul ya, Mas Arul dari apa? Silakan dari apa? Latar belakang? Saya dari bimbingan konseling Islam. Oh iya, bagus. Bimbingan konseling Islam, bagus ya. Sama itu adik kakak lah. Mas Andriano? S1 kemarin ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen, nggak apa-apa. Ini kan bagian daripada agama, jadi memang harus dituntut sampai akhir hayat ini. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya, siapapun boleh belajar ini. Oke. Kemudian yang lain? Psikologi ya. Oke. Baik, saya akan coba mulai share screen. Apa yang muncul di screen teman-teman semua? Iya Pak, muncul Pak. Sudah muncul ya slide-nya ya. Oke. Ini bedah buku ya. Wah, jadi saya masukin aja ini apa, cutter lah kita mau bedah gitu ya. Tapi bedah bukunya saya nggak tahu apakah masih pas ini ya. Buku ini dulu terbitnya tahun 2015. Jadi sudah 5 tahun lalu gitu ya. 5 tahun lalu sempat juga saya ada pelatihannya dengan peserta adalah semua psikolog dari Unisba. Kemudian saya juga presentasikan ini di depan pertemuan 5 universitas yang ada fakultas 5 universitas Islam yang ada fakultas psikologinya gitu ya. Kemudian di beberapa seminar di Unpad juga saya bawakan dua kali seminar, gitu ya. Insya Allah Sabtu depan ya diberi kepercayaan, diberi waktu oleh UMM Universitas Muhammadiyah Malang untuk mempresentasikan
tentang psikoterapi Islam. Ya, jadi silakan gabung nanti ya Sabtu depan ya. Sekarang ini Sabtu ini isinya Zoom aja, kita nge-zooming aja cuma Sabtu sama Minggu ya Mas Dedet ya. Iya Kang Yon. Kesempatan untuk belajar Kang Yon. Ya, kesempatan untuk berbagi sesama. Ya. Baik, jadi buku ini 2015. Di Gramedia kayaknya beberapa Gramedia masih ada, tapi mungkin di Gramedia yang besar-besar udah habis gitu ya. Tapi saya punya beberapa stok, beberapa kardus dulu saya simpan untuk kegiatan sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau yang di luar nggak ketemu atau udah habis nanti bisa hubungi. Saya juga titip ya saya hibahkan ya, wakaf atau hibah ya jatuhnya ke Ufit ya. Ufit Store itu juga ada. Jadi dulu satu kardus saya kirim, silakan dipakai. Pertama mereka ragu juga terima ini buku ini siapa yang ngarang gitu ya, isinya bagaimana, jangan-jangan nanti Islamnya nyeleneh gitu ya. Tapi setelah dia lihat editornya siapa gitu ya, yang meriksa, oh ternyata orang Ufitnya mantan daripada mahasiswanya editor buku ini gitu. Jadi ya langsung diterima. Akhirnya saya udah titip situ, silakan dipakai untuk kegiatan Ufit gitu. Nah, sisanya ya kita jual. Oke. Judulnya Callbook Question. Nah ini menarik. Kenapa Callbook gitu ya? Terus ada questionnya juga ya. Nah, jadi Callbook itu ada TM. Sudah menjadi trademark, sudah didaftar di Haki ya. Jadi kalau Callbook Question itu pasti tidak lain, pasti mengarahnya ke Quantum Quality International atau ke Ion Noviar gitu ya. Oke, berdasarkan ini informasi dari Mas Dedet yang akan kita bahas itu latar belakang kenapa kok munculnya buku Callbook Question, kemudian tahap dan proses pembuatannya, studi pustaka dan proses pembangunan modelnya seperti apa, kemudian konsep atau model utama yang ada dalam buku Callbook Question ini, kemudian apa manfaatnya kita ambil dari model itu terkait dengan aplikasi daripada psikologi Islam, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya maupun untuk orang-orang yang punya kesempatan khusus untuk mendapatkan hadiah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan kejiwaan gitu ya. Kemudian ke depannya mau apa gitu. Jadi ini Mas Dedet mau berusaha membuka rahasia kita nih. Kira-kira begitu ya ke depannya. Sebenarnya nggak ada rahasia, tapi nanti kita bukain aja lah. Kalau udah buka kan nggak ada rahasia gitu ya. Karena di ujung bukunya Kang Yon tulis Kang Yon. Di ujung bukunya Kang Yon tulis nanti setelah ini ada buku lanjutan. Jadi saya pikir nah ini kesempatan saya tanya nih habis ini apa. Oh gitu ya, ada di semua, tapi belum sempat dituntaskan ya. Terlalu banyak ide-ide, cuman eksekusinya itu macet ya, kayak botol gitu ya. Oke, pertama adalah latar belakang ya. Kok kan saya sama Kang Dedet sama-sama dari manajemen SDM gitu ya. Jadi saya ingat nih kalau nggak salah Mas Dedet ini yang selalu telepon kalau ada topik baru dari Quantum Quality selalu telepon nih. Kalau saya nggak salah ya, benar ya, Kang Dedet ya? Atau udah lupa ya? Ya mungkin ada yang lain kan? Oke. Ini sebenarnya pada saat saya ambil S3 itu waktu hari pertama ya, Mas. Waktu hari pertama itu pelajaran filsafat ya. Jadi waktu filsafat, jadi setiap mahasiswa dapat jatah 3 buku filsafat bahasa Inggris. Jumlah halamannya ratusan lah, ratusan gitu ya. Dan tugasnya adalah silakan dibedah buku ini, dibaca, terus tolong berikan kritik terhadap buku ini ya. Buku filsafat ratusan lembar itu halamannya gitu ya. Aduh gitu ya, udah bahasanya susah, filsafat lagi. Habis itu kita harus meninjau gitu kira-kira apa pendapat kita atau kita mengkritisi. Ya mau nggak mau harus dibaca juga ya, walaupun nggak ngerti gitu ya, dibaca. Tapi habis itu bisa juga sih selesai gitu ya, selesai. Habis itu saya jadi mikir,
gila ya, gini-gini aja buku setebal ini bisa dibaca ya. Kenapa buku agama saya nggak bisa baca gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik lah ya, untuk coba baca-baca buku agama gitu ya. Kemudian kajian-kajian yang selama ini saya ikut di masjid itu, ya saya kadang-kadang suka buat catatan tuh, catatan kecil atau pulangnya saya ingat-ingat, oh buku ini yang tadi dibahas oleh ustadznya. Kemudian saya cari referensi buku-buku yang lain berkaitan dengan topik gitu ya. Kemudian, jadilah buku ini, buku akidah ya, buku praktis akidah yang lurus sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kemudian draftnya itu saya kasih ke ustadznya. Kebetulan ustadznya itu adalah dosen di Lipia yang di Mampang. Dia bawa lah itu ke kampus, tiba-tiba dibaca oleh temannya juga yang dosen itu. Ini bagus nih. Ini yang lulus, yang bikin angkatan tahun berapa? Loh, ini yang bikin bukan alumni sini katanya. Ini yang bikin anak psikologi ini. Wah, bagus nih, terbitin aja. Nah, habis itu bilang, Yon, terbitin aja ini. Saya bilang, ya sudah, kalau menurut Anda udah oke mah, asal isinya tidak menyesatkan orang, ya terbitkan aja. Saya bilang, terbitlah gitu ya. Yayasan yang mau, kemudian yayasan itu dalam dakwahnya membagikan buku ini ke jamaahnya di banyak di banyak tempat gitu ya, di banyak kajian. Kemudian saya dengerin lagi beberapa kajian tentang ruqyah gitu ya. Akhirnya saya pengen buat juga buku ruqyah. Saya minta lagi referensi-referensi ke ustadznya. So, saya minta ada buku-buku referensi dikasih. Saya buat lagi, saya minta lagi ke dia nih. Wah, dia bilang, wah, bagus juga ini. Terbitkan lagi gitu ya. Terus dia bilang begini lama. Terus saya akhirnya dikasih gelar sama dia. Wah, Pak Yon ini, dia bilang kalau saya nggak salah muhtasar. Apa itu? Wah, itu pintar ngeringkas. Kalau gitu tolong buatin saya buku katanya. Ya, insya Allah saya bilang. Asal dikasih aja buku referensinya. Dikasihlah saya banyak buku referensi, suruh buat. Jadi banyak buku dijadikan satu buku gitu ya. Isinya gabungan dari banyak buku gitu. Ya, jadilah. Lama-lama saya pikir, loh, saya kan dari psikologi, kenapa saya nggak bikin buku psikologi aja, gitu ya, psikologi Islam, gitu lah kira-kira. Akhirnya dari situ saya minta referensinya, banyak itu buku ya tentang psikologi, gitu ya. Ada yang bahasa Arabnya, ada yang sudah terjemahan, gitu ya. Yang bahasa Arabnya saya minta dijelasin aja isinya, poin-poinnya apa gitu ya. Nanti saya ringkas ulang gitu. Jadi dari itu muncullah dari situ baru keluarlah buku Qalbu Question tadi. Ya, jadi dasarnya adalah itu gitu ya. Nah, kemudian tahapannya gimana gitu ya? Mulai dari studi pustaka, kumpulin buku-buku itu terbatas. Nah, terbatas sampai saya kalau dengar ada buku karang Ibnu Qayyim itu terjemahan selalu saya beli gitu ya. Apapun begitu saya ke toko buku ada pengarangnya Ibnu Qayyim saya beli. Sampai di rumah baru saya baca. Anda kalau baca buku Ibnu Qayyim itu kayak baca novel, bahasanya tinggi ya. Bahasanya halus, sopan dan enak dibaca. Kalau sudah mulai baca itu susah berhentinya. Nah, itu yang saya rasakan gitu ya. Begitu saya baca, ini perasaan buku ini sudah saya baca ini, loh. Tapi sini covernya beda, judulnya beda juga. Saya lihat lagi yang lain, oh ya ini juga udah ini gitu ya. Akhirnya ada 3 buku karang Ibnu Qayyim dengan judul yang berbeda, ternyata isinya sama. Begitu saya cek judul aslinya sama gitu ya. Ternyata memang jadi ya penterjemah itu menerjemahkan buat judul baru gitu ya, padahal judul aslinya nggak begitu. Saya nggak tahu apakah itu termasuk apa ya, amanah tidak ya, harusnya diterjemahkan sesuai dengan judul aslinya aja gitu ya, nggak usah bikin judul yang lain gitu ya. Ya itu ya pengalaman beli buku banyak ya. Nah dari situ saya lihat ternyata merujuk kepada satu topik gitu ya, qalbu. Nah, terus cara berpikirnya gimana? Ya mulai dari deduktif lah, dari mulai yang luar dulu ya. Makan bubur panas gitu ya, mulai dari pinggir-pinggir nanti baru sampai ke dalam gitu ya. Jadi bukan dari dalam keluar, nggak. Jadi dari deduktif luas-luas masuk ke dalam. Dari situ nanti kalau gitu bagaimana sih? Nah dari psikologinya bagaimana sih terjadinya perilaku pada seseorang itu? Prosesnya gimana? Proses mentalnya gimana? Kira-kira gitu ya.
kita sebut aja proses mental, apakah itu benar atau disebut mental atau tidak gitu. Tapi prosesnya apa yang terjadi pada diri seseorang sehingga menjadilah itu perilaku gitu. Jadi kira-kira seperti itu proses pembangunan konsepnya gitu. Oke, sekarang konsep utama di buku ini apa? Gitu ya, konsep utama. Pertama adalah karena fungsi kolbu. Nah, nanti kita akan lihat dari mana datangnya kolbu ini. Kok sampai berhenti di kolbu gitu ya. Kemudian proses pembentukan perilaku dan kepribadian, kemudian model yang ada di sini menjadi acuan dalam intervensi psikoterapi Islam dan rencana ke depan. Kira-kira kan itu ya isinya. Oke. Jadi, nah ini dengan masuk lagi nih psikologi umum, konvensional. Kita sebut konvensional lah ya. Usaha untuk mengenal manusia itu ternyata udah mulai dari zaman dulu. Ini yang terrecord di dalam Empedokles mempelajari manusia dengan mengacu kepada unsur-unsur alam. Unsur-unsur alam itu ada 4 ya, ada tanah, ada air, ada api, ada udara gitu ya. Nah, tapi kan itu pre-science tidak bisa dibuktikan ya, tidak diterima dari sisi keilmuan. Kemudian Hippocrates dari sisi cairan-cairan tubuh seperti sanguin gitu ya, melankolis gitu yang dasarnya mengacu kepada cairan-cairan seperti darah gitu ada lendir, kemudian ada empedu hitam, empedu kuning gitu ya. Itu di semester 1 itu kita dapat dulu di psikologi ya. Kemudian mulai didirikanlah laboratorium psikologi pada tahun 1879 oleh Wundt gitu ya. Psikologi mulai itu masuk ke sains gitu ya, yang tadinya humaniora jadi di sains kan lah kira-kira gitu ya, laboratorium. Apa yang dilakukan di situ? Dipretelin lah gitu ya, mana sih jiwa ini gitu ya, ini orang kok bisa hidup kira-kira gitu ya, aneh banget gitu ya. Terus kok beda-beda, di mana posisinya jiwa itu, ruh, spirit itu dari mana? Nggak ketemu kan gitu ya. Karena nggak ketemu mungkin ada lah, lihat dari fungsi-fungsinya aja lah gitu ya. Susah ngomongin jiwa nggak ketemu gitu ya, kira-kira ya. Kali ini ya. Udah mulai lihat dari fungsi-fungsinya aja. Misalnya apa? Ya lihat aja lah ya tadi pertama karena rohnya nggak kelihatan, yang kelihatan adalah perilaku, ya lihat aja perilakunya gitu. Yang nampak aja, ya muncullah istilah observable behavior ya. Gitu. Atau udah manusia itu kan punya pikiran ya, ini masuklah aliran kognitif. Kemudian humanistik ya kan setiap orang itu punya rasa, punya pengalaman sendiri ya, macam-macam lah gitu ya. Terus nanti jangan lihat satu-satu dong, lihat secara manusia itu secara utuh ya, macam-macam lah. Akhirnya saya mikir ini kok orang psikologi ini kayak orang bingung ya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain lagi jadi mahasiswa sudah diajarin teori ya. Ini Mas, saya bilang inilah yang dibilang pegang orang buta pegang buntutnya gajah ya begini, yang satu pegang kakinya, yang satu pegang ini gitu. Ngomong itulah. Menurut saya itulah contoh paling tepat untuk menjelaskan bagaimana psikologi konvensional menjelaskan manusia gitu ya. Yang objeknya sama tetapi melihatnya dari sudut-sudut yang lain gitu ya. Mau merasa benar kan gitu ya. Mohon maaf, Pak. Sepertinya termute ya? Oh, sorry, maaf. Ya. Jadi ini kayak orang bingung ya, mempelajari sesuatu gitu. Slide-nya putus ya? Betul Kang Yan, slide-nya hilang. Sekarang sudah? Sudah Kang. Oke, baik. Oke. Jadi, jadi hakikat jiwa dan perilaku itu gimana sih? Nah, jadi misteri itu. Jadi misteri.
Roh, apa sih itu roh? Ya. Jiwa apa itu? Setelah mati, apa yang terjadi dengan roh? Jiwanya kemana gitu ya? Kok badannya ada ya aja yang ada di tengah rumah gitu ya? Terus kemana perginya itu? Gitu ya? Apakah roh itu juga dikubur? Ya, di samping mayatnya gitu ya? Pergi kemana? Ini susah ya, nggak ketemu jawabannya gitu ya. Terus kenapa kok ada manusia dilahirkan, diciptakan gitu ya dari awalnya? Kemudian apa sumber dan penentu perilaku manusia itu sebenarnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang psikologi bingung tuh, yang pindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya kira-kira begini gitu ya. Tapi jawabannya ada. Nah, jawaban. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya satu alat elektronika baru gitu, misalnya ini speaker ya. Kalau kita punya speaker, maka yang paling enak itu kalau kita ingin tahu segala sesuatu tentang speaker ini ya kita buka aja buku manualnya kan gitu ya, buka aja buku manualnya, pasti di situ dijelaskan ini terbuat dari apa, fungsinya apa, tujuannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Maka demikian juga dengan manusia, kita lihat aja. Nah, berarti itu mau tidak mau kita harus melihat, merujuk ke Al-Quran gitu, dan ada jawabannya gitu ya. Nah, ini ada di dalam surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, jadi nggak usah capek-capek deh mikirin jiwa, mikirin roh gitu ya. Nggak bakalan nyampe ilmunya. Kenapa? Itu dikasihnya sama Allah cuma sedikit, dituruninya itu cuma sedikit gitu ya. Sangat sedikit. Jadi percuma. Nah, terus gimana dong kalau kita mempelajari gitu ya. Jadi usaha psikologi itu ya kayak orang bingung tadi kalau saya bilang ya, muter-muter aja gitu ya, kayak orang buta ngeliatin gajah gitu ya. Ya nggak ketemu ya sebahagian gitu ya, tidak bisa utuh gitu. Nah, utuhnya tuh di sini gitu. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, Aristoteles pernah mengatakan nih dalam satu bukunya, Brain is not satu buku saya temukan bahwa dia katakan bahwa brain is not a place of sensation, ya, pain, pleasure, but it is the region of the heart. Jadi otak itu ya bukanlah tempatnya untuk sensasi, sakit gitu ya, kesenangan, tetapi itu adanya di hati. Nah, heart di sini kalau di kita kan hati ya. Tapi sebenarnya jantung kalau kita lihat dari fisiknya ya, ada heart attack itu disebutnya bukan serangan hati, di kita kan serang jantung kan. Nah, berarti heart itu adalah jantung. Sering kita dengar nih sehari-hari, saya jatuh hati, ya, saya sakit hati ini, lagi nggak enak hati nih gua gitu ya. Ayo kita bicarakan dari hati ke hati. Kenapa bukan bicara dari kepala ke kepala, dari otak ke otak? Bukankah itu sangat logis gitu ya? Tapi tidak. Ya. Justru masalah-masalah yang susah itu justru bisa kita selesaikan kalau bicaranya dari hati ke hati. Gitu. Nah, yang menarik saya nemukan gambar ini ya. Nah, ternyata apa? Otak itu atau pikiran kita kognitif itu manut loh, harusnya sama hati ini. Ya. Manut sama hati gitu. Nah, penelitian terakhir ini tahun 80-an ya. Ada satu jurnal saya menemukan bahwa ada artikel dibuat oleh Profesor Jerry sama Paul dan Linda ini. Ya, dia adalah profesor psikologi, ada dari klinis, ada dari kedokteran gitu ya. Mereka melakukan penelitian terhadap orang-orang yang semua pasien cangkok jantung gitu ya, melakukan heart transplantation. Dan dia menemukan bahwa semua pasien yang sudah melakukan transplantasi jantung itu mengalami perubahan psikologis dan perubahan kepribadiannya. Perubahan perilaku dan kepribadiannya itu merujuk kepada pribadi atau perilaku orang yang jantungnya dia terima. Itu dari donornya gitu ya. Diceritakan dalam artikel itu bahwa ada pasien yang begitu nggak lama setelah dia transplantasi jantung, dia ya bunuh diri gitu ya, bunuh diri dengan nembak kepalanya dengan pistol gitu ya.
didapatkan data dari hasil interview oleh tim peneliti ini terhadap keluarga pasien maupun keluarga donor, ya ternyata donornya pun mati dengan cara yang sama, persis matinya sama. Ada lagi pasien orang kulit hitam gitu ya, wah itu pada saat dia sudah menerima pasien kulit putih, dia menerima jantung dari orang kulit hitam. Nah dia merasa dirinya orang hitam gitu ya. Nah dia merasa memiliki perilaku, merasa dirinya juga adalah orang kulit hitam. Ada juga orang yang tadinya religius, begitu dia sudah cangkok jantung, dia menjadi ateis. Dan dia dapatkan jantungnya dari orang yang memang ateis. Ada lagi orang yang pasien yang dia nggak suka musik, gitu ya, nggak suka musik. Setelah dapat jantung baru, dia begitu mendengarkan intro saja sedikit musik klasik, dia bisa meneruskan not-not nada-nada itu sampai selesai dengan cara bersiul. Istrinya kaget, sejak kapan lu suka lagu klasik? Hafal lagi notasinya gitu ya sampai akhir. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini donor jantungnya adalah orang yang suka main, dia pemain bola ya, suka memainkan lagu-lagu musik klasik gitu ya. Jadi dari situ ambil kesimpulan bahwa ya perubahan perilaku itu ya mengikuti perilakunya si donornya sendiri gitu. Itu kesimpulannya. Ya. Tapi karena mereka orang belum tersentuh dengan ajaran Islam ya, belum ada tergugahnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, padahal sudah ada hadis Nabi yang mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu itu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal, sebongkah daging gitu ya. Apabila ia baik, maka semua tubuh menjadi baik. Tetapi bila rusak, rusaklah dia gitu. Dan dia adalah ala wahia qalbu, dan ia adalah jantung atau hati gitu. Nah, ini kemudian ada lagi Abu Hurairah mengatakan bahwa qalbu itu adalah raja dari tubuh ini. Raja dari yang ada pada tubuh seseorang. Yang lain tangan, kaki, pikiran dan lain-lain itu adalah ya anak buahnya gitu ya, hulu balangnya yang tinggal disuruh-suruh oleh qalbu. Ya, gitu ya. Jadi dasarnya adalah qalbu. Nah, di dalam Al-Quran saya coba cari gitu. Saya di dalam buku Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir yang 9 jilid gitu. Saya juga punya satu buku indeks Al-Quran. Jadi kalau kita mau cari apa gitu ya, tinggal lihat aja di situ, nanti dilihat. Oh ini adanya di surat ini. Tentang puasa, maka akan keluar semua surat yang berkaitan dengan puasa gitu ya. Tentang zakat ada gitu ya. Tentang qalbu, wah keluar tuh gitu ya. Tapi itu buku dulu ya. Saya lihatnya per lembar gitu ya. Tunggu kumpulin deh udah itu. Akhirnya saya menemukan, nah saya kelompokkan dari banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang qalbu, maka saya ayat-ayat itu mengarah menunjukkan bahwa qalbu itu memiliki fungsi yang berkaitan dengan fungsi spiritual. Nah, hati itu adalah tempatnya iman. Kemantapan keyakinan itu adanya di hati. Hati itu ada dalam dada. Allah itu membuka hati seseorang untuk menerima agamanya. Hati diuji untuk bertakwa. Hati yang belum tunduk kepada Allah. Orang yang beriman kemudian kafir maka hatinya dikunci mati gitu ya. Noda di hati akibat perbuatan dosa dan maksiat. Jadi merujuk kepada hati, qalbu. Kemudian dalil-dalil yang ternyata menurut saya mengacu kepada hal emosional, seperti rasa takut itu adanya dalam hati. Nah ini di dalam buku itu saya jelaskan surat-suratnya sama ayatnya ada semua. Rasa takutnya ada di dalam hati. Hati itu berhati kasar, ada orang berhati kasar. Hati itu ada yang tentram gitu ya. Hati itu bisa senang, bisa panas. Ya. Orang kalau dipanas-panasin ya panas juga gitu ya. Hatinya yang panas. Gitu. Hati yang beriman itu tenang gitu ya.
bawaannya hati yang takut kepada Allah ada, hati yang tenang mengingat Allah gitu ya, hati yang kesal, hati yang girang, hati yang menyesak di kerongkongan gitu ya. Kesombongan ada di dalam hati. Ya, itu semua menurut saya mengarah kepada fungsi emosional. Ayat-ayatnya ada, tinggal nanti dilihat di bukunya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kolbu itu berkaitan dengan intelijensi. Nah, hati itu telah dikunci, maka tidak akan ada yang masuk. Ibarat cangkir ditelungkupkan, maka kita tumpahin air apa nggak bakal nampung dia gitu kan, sudah tertutup. Hati itu mendapat petunjuk, hati itu untuk memahami ilmu, hati itu bisa ragu-ragu, ya. Hati itu jika palingkan sehingga dia tidak mengerti, hati yang tertutup tidak bisa memahami, hati yang memahami sesuatu, ya berarti fungsi intelijensi gitu. Nah ini banyak nih ayat-ayatnya merujuk pada 3 gitu. Kalau begitu muncullah saya buat spiritual question, ada emotional question, ada intelligence question gitu. Jadi kalau spiritual itu tempat menetapnya fitrah. Nah, fitrah keimanan yang sudah merupakan sifat yang dimiliki ketika roh itu diciptakan, ya, dimasukkan ke dalam bayi yang berumur 3 bulan ya. Nah, nanti ditetapkan itu rezekinya, kemudian keberuntungannya, gitu ya, usianya berapa itu sudah ditetapkan. Kemudian emosinya. Semua bentuk emosi berasal dari kolbu. Seperti dikatakan juga oleh Aristoteles ya. Kemudian intelligence equation, kolbu sebagai alat penerima kolbu, alat penerima ilmu. Nah, ada penelitian terakhir itu Anda bisa lihat buku di kardiologi, saya lupa judulnya. Bahwa jantung itu memiliki sel-sel saraf yang sangat banyak sekali dan sangat rumit gitu ya. Dan sangat rumit. Dan dia mengatakan bahwa jantung itu memiliki memori. Jadi di jantung sendiri ada LTM, ada long term memory, ada juga short term memory. Nah itu saya jelaskan juga beserta gambar-gambarnya ada di dalam buku Kolbu Question ini. Gambar mikroskop dari sel-sel jantung yang ada di dalam sel-sel otak yang ada di dalam jantung. Dan dijelaskan juga bahwa semua data atau memori yang ada di kepala, di otak. Dan prosesnya itu lebih sering dari hati ke kepala daripada kepala ke hati. Jadi begitu masuk pemaknaan itu ternyata ada di hati, ya disampaikan ke otak sebagai synchronize lah, kayak kalau kita punya handphone data-datanya disinkronize dengan yang ada di notebook gitu ya. Gitu. Wah, dijelaskan juga ada 4 cara itu bagaimana mereka synchronize data itu ya. Menarik itu untuk didalami. Nah, kalau begitu bisa saya menyatakan bahwa jantung itu ibarat hardware dan software aja. Secara hardware fisik, fungsi jantung itu adalah memompakan darah ke seluruh tubuh. Wah, dari sampai ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu ya. Itu dialirin lah gitu ya, darah gitu ya. Ujung rambut mungkin darahnya nggak sampai, tapi zat-zat yang di bawah itu sampai ke sana gitu. Nah, spiritual berarti menetapnya fitrah keimanan, emosi berasal dari kondisi kolbu, kemudian pengetahuan, intelijensi, menyelesaikan masalah, dan keputusan itulah fungsi-fungsinya gitu. Jadi 3 fungsi ini. Nah, hati itu, lihat lagi penjelasan ya, Imam Ibnu Qayyim ya, yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, hati itu sehat ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati ya. Jadi itulah yang mempengaruhi perilaku. Nah, kapan dikatakan fungsi hatinya sehat? Nah, jika fungsi spiritualnya lebih dominan. Ya, fungsi spiritualnya lebih dominan dengan fungsi dibanding fungsi emosi dan fungsi intelijensi. Artinya apa kalau fungsi spiritualnya lebih dominan? Artinya setiap perilakunya itu selalu bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Berarti melihat dulu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kalau hati yang sakit berarti apa? Intelijensi atau emosinya lebih dominan daripada fungsi spiritualnya. Kalah itu fungsi spiritualnya. Mau agama bilang apa juga ya kalah dengan emosinya atau dengan intelijensinya. Dia menempatkan rasio, menempatkan logika di depan
di depan Al-Quran. Jadi logikanya dulu, masuk di dalam logikanya, baru dia terimanya ayat itu. Kalau nggak masuk di pikirannya, ditolaknya lah hadis ini, ayat itu, gitu ya. Itu hati yang sakit. Kalau hatinya sudah mati, ya berarti itulah orang-orang kafir, gitu ya, yang menolak. Nah, apa tanda-tanda hati yang sehat? Ya, cinta kepada Allah, ya. Kemudian rindu selalu melakukan ibadah. Ya. Kalau capek justru mau pengobatannya ya ibadah tuh jadi seger gitu ya. Waktunya itu hanya untuk hal yang bermanfaat ya. Yang tidak bermanfaat ya enggak, dia tidak mau. Jadi pelit dia untuk waktunya untuk hal yang tidak berguna. Berusaha untuk membetulkan amalnya daripada memperhatikan amalnya sendiri gitu. Kemudian sedih bila luput dari wirid. Wirid itu adalah gini apa? Zikir-zikir yang rutin dia lakukan gitu ya. Kemudian mengutamakan hal yang bermanfaat, menuntut ilmu syar'i, ya. Tujuan hidupnya satu, yaitu beribadah kepada Allah gitu ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, hati yang sakit ya sebalikannya gitu ya. Nah, yang sakit itu ya kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, biasanya sih gitu ya. Jadi sembuh sehat. Nah, cuma sakitnya nggak parah gitu ya. Nah, hati itu bolak-balik, ya, bisa kosong, bisa ya kalau hampa atau lalai, ya, condong kepada keburukan atau sebaliknya kepada kebaikan. Kadang-kadang tunduk pada Al-Quran, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya kita lah ya. Cuma tinggal dilihat ya dominannya kemana kan gitu. Nah, ini kan bisa dibuat juga menjadi suatu question. Nah, kelompok question. Jadi saya buatin skalanya dari 0 sampai 200 gitu ya. Kenapa 0 sampai 200? Ini kadang-kadang juga kalau saya presentasi di depan para psikolog, dia nanya, kenapa mulainya dari ini sampai 200? Anda kalau saya yang presentasi tanya, tapi pada saat Anda belajar Wechsler nggak nanya, kenapa Wechsler mulainya orang rata-rata itu mulai dari 90 sampai 120? Kenapa nggak nanya? Saya bilang, ya udah kira-kiranya begitulah ya, ini nggak usah tanya suka-sukanya yang buat gitu ya. Kan suka-sukanya Wechsler juga bikin begitu. Ya, kita mulai dari 2000 juga boleh gitu ya. Ya. Tapi artinya mulai dari yang rendah sampai kepada yang tinggi, nanti dia ada klasifikasi gitu ya. Masalah angka itu kan teknik masing-masing gitu ya. Anda nanti juga bisa buat sendiri. Nah, kontinuum itu adalah ya dari hati yang sakit, hati yang sehat. Nah, kita kan begini, ya, mulai dari iman. Ada yang tauhidnya bagus, kemudian nanti tiba-tiba tercampur. Tapi kalau parahnya sampai ya sakitnya itu ya artinya bercampur dengan syirik, baik secara sengaja maupun tidak. Kalau kondisi hati yang sehat itu dia dapat petunjuk, dapat bimbingan dari Allah, dapat bimbingan dari malaikat gitu ya. Ada bisikan-bisikan. Dan memang itu ada hadisnya, memang sesuai dengan syariat itu begitu penjelasannya. Akalnya sehat atau kadang akalnya sehat, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, pengambilan keputusan yakin ya, karena teguh ya. Nah, ini menolak ragu-ragu. Apalagi ya yang pernah kuliah di psikologi ya pasti rata-rata terganggu sudah ya. Menurut saya terganggu sudah dari segi akalnya. Kenapa? Karena kita dididik mengutamakan rasio logika. Artinya apapun termasuk agama kalau nggak masuk di akal berarti tolak kan gitu ya. Coba diuji dulu gitu ya. Kalau teruji bukti ya sudah itu benar. Walaupun nanti pengujian berikutnya lain lagi hasilnya ya lain lagi persoalan gitu ya. Nah, itu kan bahaya ya. Nah, disitulah bahayanya belajar psikologi ya. Jadi ya harus kembali lah gitu ya. Ini alhamdulillah ini kelompok di sini di diskusi yang inisiasi oleh Mas Dedet nih ya sekarang sudah 15. Ya 15 menunjukkan ada itikat untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Setelah dikotori hatinya selama 5 tahun di kampus Fakultas Psikologi gitu ya. Karena itu kan kita ya menempatkan akal. Nah, ini juga saya jelaskan racun ya yang dipaksakan untuk ditelan oleh mahasiswa psikologi gitu ya. Jadi ini bahayanya gitu. Kemudian perintahnya apa? Ini Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa sih? Kan As-Sunnah pengertian As-Sunnah ini adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang dari Nabi gitu ya. Bukan dari sisi hukum. Kalau hukum nanti ada wajib, ada sunnah. Jadi pengertian ini adalah As-Sunnah yang dari Nabi gitu ya.
DP nomor 1 ya hati. Nah, ini hawa nafsu gitu ya. Kemudian perasaannya ini tenang, ini takut, perasaan lembut, ini kasih bolak-balik lah gitu ya. Nah, nanti sini sebelah kiri ini ada yang lebih parah lagi, itu hati yang udah mati gitu ya. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan question sebenarnya gitu ya. Kemudian, nah bagaimana sih terjadinya pembentukan perilaku gitu? Kita lihat. Jadi dari hasil pemahaman penelusuran saya dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran itu jadilah begini gitu ya. Jadi kan kita punya pengalaman. Kalau indera bayi yang paling pertama berfungsi itu apa? Kan kita punya 5 indera ya. Yang paling pertama berfungsi apa? Ada yang tahu? Itu adalah telinga ya. Telinga. Walaupun matanya belum bisa buka, tapi dia udah bisa dengar. Jadi kalau manusia itu belajar, ya yang paling pertama itu yang dia ingat adalah apa yang dia dengar gitu. Nah, jadi ada indera. Nah, indera itu yang pertama adalah pendengaran. Habis itu baru mata dan lain-lain ya. Nanti baru mulai lidah gitu ya. Dan nah kita lihat, nah indera kemudian dari hasil pengalaman kita bahwa kita pasti ada sesuatu nanti ingin gitu ya. Kemudian di tubuh kita ada syahwat ya, syahwat keinginan-keinginan ya daripada tubuh ya. Ada juga bisikan-bisikan. Bisikan ini bisa bisikan dari Allah ya, bisikan lewat malaikat atau bisikan-bisikan setan sendiri gitu ya. Atau bisikan-bisikan hati sendiri ya, dari sendiri gitu. Nah, di sebelah kanan ini kalau kita lihat ini ada ini kolbu ya. Di sini ada fungsi emosional, ada fungsi spiritual dan fungsi intelijensi tadi. Nah, menariknya adalah semua bahan baku ini akan memunculkan adanya ide-ide ya. Keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu kan gitu. Muncullah ide-ide. Hanya berupa ide saja. Nanti ide ini akan diseleksi oleh akal. Intelijensi sini menjalankan fungsi akal. Apa itu fungsi akal? Dia akan melihat apakah ini boleh saya lakukan, apakah ini memang sesuai dengan keinginan saya, apakah mungkin nggak ini kita lakukan, gitu ya. Nah, fungsi akal itu adalah menyeleksi perilaku-perilaku atau ide-ide, apakah ini yang terbaik di antara segala pilihan yang ada, atau apakah ini ada pilihan yang mudaratnya paling sedikit di antara mudarat yang ada. Itulah fungsi akal. Gitu. Oh, ternyata bertentangan. Tidak mungkin kita lakukan saat ini. Maka ide-ide tadi dikembalikan. Ya sudah, kembalikan aja ke asalnya gitu ya. Pokoknya nggak bisa direalisasikan. Ya, mandek sudah sampai di situ. Gitu. Kapan munculnya? Nah, dia akan mencari lagi jalan-jalan. Kapan dia bisa muncul? Di mana akal tidak bisa lagi memberikan perlawanan gitu ya. Kapan akal tidak bisa memberikan perlawanan? Pada saat orang tidur. Maka dia muncul dalam mimpi. Gitu kan? Kapan lagi bisa muncul keinginan-keinginan tadi? Pada saat orang marah. Orang marah intelijensinya nggak bisa jalan dengan baik. Muncul deh itu. Nah, atau dipengaruhi oleh setan macam-macam. Ya. Setan sudah masuk ke dalam aliran darahnya gitu ya. Wah, itu mempengaruhi ide yang tadinya ditolak, lanjutkan ke bawah karena tidak di. Nah, tetapi akal juga tidak menerima begitu saja. Begitu sampai pada kehendak yang kuat untuk melakukan sesuatu, dievaluasi lagi. Ih, kayaknya nggak benar nih ya. Wah, udah mentalin lagi gitu ya. Hilang. Bukan hilang, enggak. Dia cuma tertahan saja. Tidak bisa dijadikan. Ya sudah mentok. Gitu ya. Kapan? Mungkin muncul dalam mimpi lagi. Atau pada saat-saat tertentu. Gitu ya. Ini ngambil barang orang nggak boleh nih ya. Tapi kan mumpung sekarang kagak ada yang tahu nih. Nah, gitu ya. Kira-kira kan gitu. Ya, terus ada kebutuhan juga kan gitu ya sudah deh akal kalah gitu. Kapan lagi ada kesempatan kayak begini ya. Nah, kalau ini saya dapat 1 triliun, kalau ketahuan yang paling gue 3 tahun lah kena 3 tahun gue bayar pejabat juga, gue bayar petugas juga, bisa lagi keluar sambil jalan walaupun statusnya tahanan kira-kira gitu ya. Begitu selesai 3 tahun gue punya duit gitu ya, banyak banget. Nah, kayak gitu. Jadi mau gitu. Nah, jadilah dia muncul dalam bentuk perilaku. Nah, kalau sudah terjadi, nanti ada lagi tuh evaluasi.
waduh menyesal gua gitu ya sudah melakukan ini, berarti dia pulang menyesal. Ya, berarti kalau menyesal berarti kan tidak akan diperbuat lagi. Tapi kadang-kadang jeblos lagi gitu ya. Jebol lagi tuh akalnya untuk mengendalikan kehendak tadi. Nah, kalau itu terjadi berkali-kali, itulah yang membentuk kepribadian. Nah, perilakunya sudah terjadi berkali-kali, jadi kepribadian gitu. Nah, kepribadian pun bisa dirubah. Gitu. Cuman kalau kita lihat prosesnya seperti ini, mana yang lebih mudah? Menolak ide atau menolak kehendak? Merubah ide atau merubah perilaku? Merubah ide atau menolak kepribadian? Yang paling mudah itu adalah kita dari atas sudah kita tolak. Daripada sudah rusak kepribadiannya, repot, butuh waktu yang lama gitu ya, tidak mudah, apalagi sudah karatan gitu. Inilah ini prosesnya. Jadi, nah kalau gitu gimana kita lihat? Nah, fungsi spiritualnya itu harus dominan. Karena apa? Fungsi spiritual itu menjadi sandaran oleh akal untuk mengambil keputusan. Jadi rujukannya apa? Spiritual. Apa isinya? Al-Quran wa sunnah gitu. Ya, ini menarik. Nah, proses ini yang terjadi ini, nah, proses ini terjadi ini 24/7 ya. Kalau di restoran suka kita lihat tuh angka 24/7 ya. Artinya apa itu? Ya pokoknya begitulah, tidak ada berhenti gitu ya. Nah, 24 hari, 7 jam seminggu, pokoknya 24 jam, nggak ada berhenti. Kemudian juga berlaku fungsi apa nih, gigo ini ya, alur ya, garbage in, garbage out. Jadi begitu ide-idenya nih masuk dari bahan baku yang kotor, maka kehendaknya juga jorok, perilakunya juga jelek, kepribadiannya juga buruk gitu. Nah, kalau bahan bakunya di atasnya bagus, maka bagus. Gitu. Ini menariknya. Nah, mesin ini ya, ibarat mesin. Proses ini ibarat mesin dan tidak ada pernah berhentinya. Kapan berhentinya? Berhentinya kalau Anda sudah dibungkus sama kain putih, berhenti dia. Tapi dia tetap berjalan. Nah, kalau dia berjalan terus ibarat mesin, ya, kalau nggak ada yang diolah gimana? Kalau kita nggak kasih makan, maka dia akan dikasih makan oleh orang lain. Siapa yang kasih makan? Setan yang kasih makan. Muncullah ide-ide buruk. Ya. Nah, jadi jangan sampai muncul di sini ide-ide, karena dia harus berproses terus. Fungsi ini, fungsi kolbu ini berproses terus. Ibarat adonan roti, mesin roti, dia berputar terus. Jadi harus ada yang dia putar, harus ada yang dia olah. Nah, kita harus kasih inputnya tuh ke dalam. Kalau enggak yang kasih input, kalau kita kasih yang bagus, yang kasih yang jelek. Siapa yang kasih? Bukan bisa dari kita, kemauan kita yang berlebihan, atau dikasih sama setan gitu. Nah, ini berlangsung 24 jam. Berhentinya kapan? Kalau sudah dibungkus, ya, hidung udah dikasih kapas gitu. Nah, makanya di sini kita bisa lihat, di sinilah fungsinya zikir itu sebenarnya. Jadi kalau orang zikir, itu ide-ide yang lain itu mental, setan juga nggak berani masuk gitu ya. Di Al-Quran ada bahwa zikir itu membuat hati tenang. Kenapa nggak tenang? Oh, makanannya makanan premium kok. Ya, zikir. Yang lain itu kalah. Dia premium itu ya. Jadi kalau zikir yang kita masukkan, wah, yang lain ngalah tuh. Nah, inilah yang membuat proses tadi tuh adonnya empuk gitu ya, diolah sama hati itu prosesnya. Inilah yang membuat hati itu tenang. Ini itu penjelasan psikologis ya. Setidaknya psikologis menurut saya ya. Karena Al-Qur'annya mengatakan bahwa ya hati itu menjadi tenang dengan berzikir. Karena prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau hatinya sehat kira-kira begini ya, berbunga-bunga hati orang itu ya, sehat. Tapi kalau hatinya sakit karatan itu ya. Jadi kalau kita lihat dari roda-roda giginya ini banyak karatan. Gitu. Ini usaha saya untuk membuat model memudahkan penjelasan gitu ya. Nah, ini semua mengacu kepada pendapat-pendapat ahli jiwa, ilmu klasik ya. Dasar-dasarnya ini saya dapatkan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Jauzi ya. Itu dari situ saya menyimpulkan kira-kira begini gitu ya, secara dengan latar belakang psikologi dan fungsi-fungsi yang saya dapat sebelumnya, saya menemukan model ini.
Nah, gangguan perilaku itu kapan terjadi? Ya kalau tadi banyak input-input yang jelek gitu ya, dan akal tidak bisa menyeleksi sesuai sandaran kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Akibatnya apa? Nah, muncul deh noda-noda ya. Ada satu hadis bahwa jika seseorang melakukan kegiatan maksiat, maka hatinya akan hitam. Akan ada satu titik hitam. Ya. Jika dia melakukan lagi, ya tambah banyak hitamnya. Oh, gitu. Tambah banyak hitamnya. Akhirnya tertutup sudah itu. Begitu kita melakukan, makanya ada hadis jika melakukan suatu perbuatan maksiat, setelahnya lakukanlah kebaikan. Dalam itu apa? Untuk menghapus tadi, gitu ya. Untuk menghapus kotoran tadi. Nah, hati kalau sudah sakit, hati-hati. Nah, ini perkataan dari Imam Ibnul Qayyim. Ya. Penyakit hati itu juga akan merusak penglihatan. Hatinya kalau sudah rusak, matanya rusak. Yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek tuh. Bahaya kan? Kalau hatinya sudah sakit. Ya. Keinginannya juga, keinginan terhadap kebenaran juga itu menjadi rusak jika hatinya sudah rusak, gitu ya. Ya, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Ya karena hatinya sakit. Nah itu muncullah ini disebut dengan tazkiyatun nafas. Nah kita mulaikan penyucian hati. Nanti bisa pakai metodenya Al-Imam Al-Ghazali atau Ibnu Qayyim bisa, Ilmu Qudamah ya penjelasan dari Al-Ghazali, atau pakai Al-Balkhi gitu ya. Atau lewat ruqyah juga bisa gitu ya. Karena kan kita pakai ayat-ayat Al-Qur'an kalau untuk diantaranya gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pensucian hati, maka ini noda ini akan dihapus satu-satu gitu ya, sampai dia bersih. Wah, jadi kita tidak hanya menyehatkan orang bebas dari gangguan perilaku, tetapi juga menyehatkan hatinya sehingga dia bisa masuk surga. Wah, dasarnya apa? Ini ada hadis. Ada ayat As-Syu'ara ya, surat 26:87 ya. Wala tukhzini yauma yub'atsun yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti, di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Rabb-nya dengan hati yang bersih. Mana hati yang bersih? Ini yang sudah dibersihkan dengan kotoran-kotorannya. Nah, bagaimana menyisihkan hati? Ini kan kerjaan kita, psikologi ya, psikologi Islam, ya. Ini menariknya. Nah, kemudian ada 3 fungsi. Ini saya kasih waktu sampai jam berapa? Oke, karena ada 3 fungsi. Jadi fungsi emosional, fungsi spiritual, dan fungsi intelijensi. Terus gangguan itu dari mana datangnya? Kita bisa lihat. Ini saya baru menemukan ini ya. Kalau yang kalau pusat gangguannya itu adalah dari fungsinya nanti adalah berupa gangguan anxiety dan fobia, gangguan marah dan agresi, ya, sedih dan depresi, histeri, obsesif kompulsif, ya. Tapi kalau yang gangguannya spiritual, orangnya hilang malunya, nggak punya malu, gitu ya. Kalau nggak punya malu, apa aja dilakukan sehingga muncullah apa yang disebut dengan psikopat atau antisosial gitu ya, yang benar dia doang ya, kerjaannya kemana-mana bikin masalah. Atau gangguan seksual, kenapa nggak punya malu, di mana-mana dipuaskan gitu ya. Nah ini gangguannya di sini pusatnya. Kemudian bagaimana kalau gangguannya di fungsi akal untuk intelijensi, ya, MR, indigo, ya, schizofren, manis depresif atau paranoia gitu. Nah, konsekuensinya menarik. Kalau kita sudah tahu sumber gangguan ini, maka enak. Kalau sumber gangguannya ini, berarti ininya harus kita benerin kan. Kalau gangguannya sumbernya dari sini, ininya. Kalau ininya. Nah, cuman karena perilaku atau kepribadian itu muncul dari interaksi ketiga ini, jarang intervensinya hanya mengarah kepada satu, tapi juga mengarah kepada 3 ini juga. Nah, karena jarang penyebabnya satu, tapi dalam prosesnya itu ketiganya berpengaruh gitu ya. Sehingga apa, di dalam intervensi atau psikoterapinya pun harus menyentuh ketiga aspek ini.
gitu. Ini menariknya gitu. Nah, akhirnya dari situ apa? Saya sama teman bikinlah klinik namanya Kolbu Question sebagai pusat psikoterapi Islam Indonesia gitu ya. Ya ada, kalau yang mau konsultasi silakan datang ke sini. Ya, layannya berupa konseling, psikoterapi, ruqyah, training atau sertifikasi gitu ya di dalam psikoterapi Islam. Terus ke depan gimana? Nah, ini yang pertanyaannya Mas Dedet nih. Insya Allah nih tahun depan kita mau mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Ini bacanya yang paling enak tuh CIP SAI, nah gitu ya. CIP SAI, bacanya gitu ya. Certified Islamic Psychotherapist. Ada 6 hari. 5 hari pelatihannya psikoterapi Islam, itu belajar tentang konsep dan aplikasi berbagai teknik psikoterapi Islam. Kemudian 1 hari ujiannya, ya, uji kompetensi berupa tes online dan nanti wawancara. Kemudian nanti habis itu baru certified ya. Nah, sudah certified boleh deh tuh pasang penandaan CIP SAI di belakang nama gitu ya. Misalnya Rizky, CIP SAI gitu ya. Certified Islamic Psychotherapist. Apa materinya 6 hari itu? Hari pertama adalah psikologi Islam, sebuah pendekatan yang agung. Saya katakan itu pendekatan yang agung. Kenapa? Kita tidak hanya membuat mereka bebas dari gangguan perilakunya, tetapi juga mereka ada bisa masuk surga gitu kan, target kita kan gitu. Nah, tapi kalau psikologi yang lain kan enggak ya. Hanya kalaupun sembuh ya sembuh aja, tapi kan dosanya masih banyak gitu ya. Yang kedua adalah agung di sini ya, ini bagian daripada dakwah ya, dakwah. Kemudian yang kedua, hari kedua kita bahas tentang berbagai gangguan jiwa dalam psikologi Islam. Ya. Kemudian ketiga, nah kalau begitu kompetensi seorang psikoterapis itu apa saja atau adab-adab. Nah kalau ditarik ke bahasa sekarang, etikanya apa sih sebagai seorang psikoterapis gitu ya? Itu kita bahas 1 hari full. Nah di hari keempat kita masuk ke psikoterapinya, mulai dari teknik ruqyah, kemudian pendekatan Abu Zaid Al-Balkhi yang sekarang kalau psikologi modern disebutnya dengan cognitive CBT ya, cognitive behavior therapy ya. Padahal ini sudah ada dulu ya pada abad keempat itu ya. Kemudian psikoterapi dengan teknik Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Qayyim beserta teknik integrasi 4 model tadi itu hari kelima. Hari keenamnya adalah ujian kompetensi secara online. Baik tertulisnya online, ada jawaban soal-soal dan juga ada wawancara online gitu ya, untuk memastikan bahwa Anda lulus sebagai Certified Islamic Psychotherapist dan berhak menggunakan penandaan CIP SAI ini gitu. Ini rencana tahun depan gitu ya, rencana tahun depan insya Allah gitu deh ya. Barangkali ada yang mau bertanya gitu, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Rian atas pemaparan materinya yang sangat padat dan lengkap kalau saya melihat, dan memberikan insight yang banyak kalau saya pribadi. Sekarang saya buka sesi diskusi. Mungkin untuk sesi pertama ini saya coba beri sekitar 15 menit dahulu. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan sesuatu atau memberikan feedback atau berdiskusi, silahkan untuk langsung open mic. Dan Dr. Rian, jadi nanti kami akan memberikan sebuah buku kepada putus suaranya. Iya, Mbak Rama yang rupanya. Baik, hilang. Kang Yon, boleh saya memulai Kang Yon untuk mengambil rekan-rekan yang lain. Cair aja ya, nggak usah terlalu formal ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ya mungkin Mas Dedet. Pertama terkait ini. Terkait Kolbu Question sendiri, Kang Yon, kan ada tadi 0 sampai 200. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada apakah memang sudah ada pengukurannya atau itu baru sampai ke konsep saja, Kang Yon, kalau terkait Kolbu Question-nya? Saya punya alat ukurnya, cuman belum saya publish ya. Baru saya pakai untuk
di konsultasi aja bahwa oh ini terganggu pemahaman spiritualnya, terganggu kolbunya sakit gitu. Itu saya bisa pakai di prakteknya. Oke. Belum saya publish. Baik, Hanyut. Hilang suaranya, maksudnya? Silakan Mbak Rama. Tadi saya mengajukan pertanyaan pertama singkat saja. Silakan di take over lagi. Oh iya, mohon maaf tadi saya terlempar. Baik, silakan untuk penanya berikutnya. Ini ada dari Pak Henry Heryanto. Jadi saya izin bacakan, mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut jika ingin berdiskusi. Pak Yon, mohon izin bertanya, akal itu sebenarnya mewakili sebuah organ tertentu atau menunjukkan sebuah fungsi, misalkan jantung atau otak? Oke. Baik, ini pertanyaannya bagus nih. Kritis juga. Jadi kalau bicara otak ya pasti itu materi ya, material kan. Kalau akal, dia berotak atau dia berakal sama nggak dalam bahasa Indonesia? Gitu ya. Dia berotak atau dia berakal? Apakah orang yang berotak itu berakal? Apakah orang yang berotak itu otomatis berakal? Atau yang berakal pasti berotak? Nah, gitu ya. Nah, jadi ada tinjauan dari sisi material, fisik, ada tinjauan dari segi fungsi yang nggak kelihatan atau spiritnya gitu ya. Nah, sebentar. Jadi di dalam penelitian terakhir itu ya, jadi kalau Anda sudah punya bukunya, di halaman 97 ya. Nah ini mungkin jelas ya. Ini adalah gambar perbesaran daripada sel-sel otak yang ada di jantung ya. Sel-sel otak yang ada di jantung. Jadi kalau kita lihat otak, ya itulah materialnya, fisik. Nah fungsinya berakal tidak, ya berjalan nggak sesuai dengan fitrahnya, dengan fungsinya gitu ya. Jadi bisa kita lihat, nah kembali lagi ke jantung itu. Jantung itu kan berarti punya, kalau saya menyebutnya punya, bisa tinjauan hardware, bisa tinjauan software gitu ya. Hardware berarti kita melihat kepada part-partnya sendiri, fisiknya gitu ya. Tapi kalau software, fungsinya, komputer bisa hidup ada softwarenya, tetapi ada hardwarenya juga kan, gitu. Jadi saya untuk memudahkan pemahamannya saya menggunakan seperti itu. Nah jantung itu secara hardware fungsinya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh. Tetapi secara fungsi ya punya 3 tadi. Ya, ada fungsi spiritual di situ, ada fungsi emosional, ada fungsi akal, fungsi intelijensi kalau kita dalam psikologi konvensional disebutnya. Fungsinya apa? Untuk memilah-milah mana keputusan yang paling baik diambil. Paling baik tentu berdasarkan pemikiran akal sendiri. Dan biasanya mengacu kepada apa? Mengacu kepada sandarannya. Sandarannya kemana? Biasanya sandarannya adalah emosional. Ke spiritual, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau Al-Quran Sunnahnya tidak memadai, akhirnya apa? Kalah itu. Sehingga yang menang apa? Syahwatnya tadi, keinginannya. Ya, melanggar dikit nggak apa-apa lah, nanti kita perbaiki gitu ya. Kalau mumpung lagi mumpung gitu ya. Nanti kita perbaiki gitu ya. Nah, itu berarti kalah itu sandarannya. Tapi kalau sandaran spiritualnya kuat, iya, kalau gue punya waktu untuk perbaikan. Kalau nggak punya perbaikan gimana? Begitu melakukan terus mati gimana? Gitu kan? Nah, berarti kan itu jadi suul khotimah atau husnul khotimah. Kan gitu ya? Kan kita nggak tahu ya. Sambil jalan juga bisa kita lihat banyak di video beredar itu ya. Tiba-tiba jatuh langsung gitu ya. Tiba-tiba dari atas ketabrak, dari atas kejatuhan gitu ya.
tiba-tiba ketabrak apa-apa kan kita nggak nyangka. Tiba-tiba ada mobil jalan, bannya lepas, ngelinding gitu ya, 100 meter nyampe di kepala kita, jeblok langsung mati gitu, nggak tahu. Nah tapi kalau pemahaman spiritualnya lemah, enggak lah, nggak mungkin lah, kemungkinannya 1/1.000.000 kalau mati saat ini kan gitu ya, 1/1.000.000 itu statistik. Buktinya apa? 1 juta orang, 1 orangnya mati kan, itu belum tentu gua gitu kan. Nah itulah bahayanya ya. Itu bahayanya. Tapi kalau spiritualnya kuat, maka dia tidak akan melakukan. Jadi sandarannya adalah pada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin. Wallahu a'lam. Baik, ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Husnul Khotimah Rustan. Assalamualaikum Pak, pertanyaan saya bagaimana membuat hati tenang saat marah? Dan kedua, apakah saat marah orang lain harus tahu perasaan marah yang kita alami? Mohon penjelasannya Pak. Oke, ini Ibu Husnul Khotimah Rustam, ya mudah-mudahan kita semua Husnul Khotimah ya. Semuanya, bukan hanya Ibu Husnul aja ya, nanti Husnul Khotimah kita semua ya, mudah-mudahan ya. Amin. Marah ya. Marah itu sebenarnya negatif atau positif sih? Gitu ya. Nah, marah itu sebenarnya adalah senjata yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya untuk bisa apa? Untuk bisa mempertahankan diri dari berbagai serangan. Jadi secara esensial marah itu adalah alat perlindungan diri. Gitu ya. Cuma di mana salahnya? Kalau perlindungannya berlebihan, artinya marahnya berlebihan. Nah, kapan boleh marah? Ini kan diatur di dalam syariat, gitu ya. Dan kalaupun marah seperti apa? Gitu ya. Nah, ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tolong beri aku nasihat." Nah, Rasulullah jawab, "La tagdob." Nanya lagi, kasih nasihat, "Ya Rasul, la tagdob." Kasih petunjuk, ya Rasul, la tagdob. Jangan marah. Kenapa? Kalau kita lihat tadi secara proses pembentukan perilaku, kalau orang marah, apa yang terjadi? Fungsi akalnya menjadi tertekan. Ya, fungsi akalnya tertekan. Akibatnya apa? Kalah kan akalnya, sehingga banyak orang marah, setelah marah baru dia menyesal. Kok gue tadi gitu ya? Kok gue tadi kelebihannya, kelewatan? Itu taunya setelah marah gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, ya obat terbaik untuk mengatasi marah adalah jangan marah. Jangan marah. Gitu. Nah, kalau melakukan penelitian, kalau kita marah, apa yang terjadi? Akan ada produksi hormon. Hormon apa biasanya kalau marah itu? Coba saya agak lupa ini. Nggak terbuka pada saat ini pikiran saya. Dan itu akan mempengaruhi suasana hati kita setidaknya 5 jam. Jadi kalau kita marah, hormon itu akan keluar dan itu akan merusak suasana, akan netral lagi itu 5 jam. Baru saya pernah buat itu, saya posting di BCA, di WA ya. Ya hari ini nggak hadir ya di pikiran saya nama hormonnya ya. Oke, jadi itu akan hilang dalam 5 tahun, ya 5 jam. Jadi memang paling baik itu yang petunjuk dari Rasulullah SAW. Baik, cara paling baik untuk mengatasi marah adalah jangan marah, la tagdob. Nah, tapi kalaupun marah, ya marahnya tidak melebihi, tidak overdosis, gitu ya, tidak overdosis. Hanya sekedar perlindungan diri aja. Kemudian kalau kita ingin mengatasi marah gimana? Ya ada beberapa, misalnya ambil wudhu, karena marah itu selalu artinya kita pada saat itu kita didominasi oleh setan. Nah, setan itu dari api, ya wudhu, obatnya wudhu, gitu ya. Terus kalau nggak bisa juga duduk, ya duduk. Duduk itu artinya secara, kalau kita belajar psikologi konvensional, duduk itu kan kita berarti dari berdiri itu kan lebih aktif dibanding duduk ya. Akibatnya apa? Semua tindakan kita juga akan menjadi terbatas.
Kalau duduk nggak bisa berbaring. Artinya apa? Kemungkinan kita juga untuk melakukan suatu aksi, tindakan, itu juga menjadi lebih terbatas secara fenomenologis gitu. Dibandingkan dengan berdiri tegak dengan tangan bebas melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau kita tidur berbaring, itu secara fenomenologis artinya apa? Kita menghilangkan kekuatan tangan, kita menghilangkan kekuatan tangan, kaki, kita menumpukan badan kita ini adalah berat sehingga itu ditempuh oleh bumi gitu. Nah, kita tidak melakukan suatu energi apa-apapun. Kita hanya meletakkan badan kita di lantai sudah selesai. Artinya kita tidak mengerahkan energi. Takutnya apa? Kalau energi itu keluar, itu yang energi merusak. Itu cara mengatasi marah gitu ya. Itu juga saya jelaskan di dalam buku ini. Ada di dalam buku ini. Terapi marahnya ada di dalam buku ini. Ya, Allahu a'lam. Itu ya, yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Dr. Yon, ini masih ada 2 pertanyaan lagi dan sekarang sudah jam 10.30. Bagaimana? Apakah dibahas dan ada perpanjangan waktu atau bagaimana? Aja tuh, Ketua Rombongan. Mungkin 5-10 menit lagi Kang Yon, kita selesaikan beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih Kang Yon. Mangga. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Rizky Susanti. Pak Yon, salam kenal. Saya Rizky dari Psikologi UMM. Saya ingin bertanya, psikologi Islam kan banyak nanti ketemu ya Bu ya, satu depan ya Bu ya. Iya. Ya, silakan lanjut. Ya, pertanyaannya, psikologi Islam kan banyak merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang masa hidupnya sudah lama sekali. Seperti tadi yang Bapak sebutkan terinspirasi dari Ibnul Qayyim. Namun ada juga muslim saat ini yang mengkritik ketika psikologi Islam merujuk pada pemikiran klasik. Sedangkan psikologi barat sudah banyak berkembang dan ada teori-teori yang lebih baru. Bagaimana saran Pak Yon menghadapi keraguan semacam ini? Terima kasih. Ya, itu syubhat aja ya. Itu syubhat aja. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa semakin hari bahwa umat itu semakin jelek ya. Yang paling bersih itu adalah pada zaman Rasulullah. Setelah itu akan ada awan-awan yang menghitam, menaunginya makin gelap, makin ke sini makin gelap, makin ke sini makin gelap. Dan semakin kita bersandar kepada ilmu pengetahuan, maka kita semakin jauh dari agama. Ya, kalau nggak hati-hati, gitu kan? Kalau tidak hati-hati, ya. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah mengutamakan sains, artinya apa? Dia menempatkan sains di depan Al-Quran. Berarti Al-Quran berada di belakang sains. Kalau begitu, pertanyaan saya, di mana lagi keimanan? Apa artinya iman itu? Iman itu kita mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diraba dengan tangan. Tetapi kalau semuanya harus begitu kan berarti nggak ada iman lagi. Coba malaikat, bisa dilihat nggak? Bisa diraba tidak? Tapi kan itulah yang disebut dengan iman. Nah, kalau semuanya mengacu kepada sains, berarti hilanglah iman. Ya, ini harus dipahami. Jadi itulah iman. Nah, kalau agama ya ditaruh di belakang, di depannya adalah sains, di depannya logika, ya, dan syariat di belakang. Nah, ini kan bahaya nih, ya, bahaya. Dan akhirnya apa? Rusaklah imannya. Lebih parah lagi nanti apa? Kalau rusak imannya itu ya iman apa? Iman ya, syahadatnya bisa rusak. Kalau syahadatnya rusak kan berarti gimana? Batal syahadat. Kalau batal syahadat berarti kan batal keislamannya. Kalau batal keislamannya gimana? Nah ini, ya, ini, nah itu semua tadi ya. Wah sekarang sudah berkembang. Kalau memang sudah berkembang, coba tunjukkan. Justru yang berkembang itu seperti tadi, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa orang kalau jantungnya dipindah, ternyata apa? Kepribadiannya berubah mengikuti pribadi jantung baru. Artinya benar dong Rasulullah. Kan gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada jantungnya. Benar dong apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa jantung itu adalah raja. Kalau rajanya diganti berarti kebijakannya akan ganti juga.
Itulah yang terjadi pada 300 pasien yang mengalami transplantasi jantung kan. Gitu. Jadi kalau ada hasil riset sains yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya tunda saja. Ya memang kebatasan berpikirnya begitu. Kan tadi hadisnya ayatnya jelas. Kalau berbicara tentang ruh, nah apa itu ruh kan gitu? Ya di dalam Al-Quran nafs itu banyak artinya, bisa merujuk kepada ruh, ar-ruh, bisa merujuk kepada intelijensi, kemampuan berpikir, ya, yang nanti dijadikan dasar oleh Al-Balkhi. Kemudian ada itu merujuk kepada potensi berbuat baik dan berbuat buruk gitu. Kemudian berkaitan lagi yang disebut dengan nafs itu bisa qalbu gitu. Satu lagi apa? Ya lupa lah, ada satu lagi ya. Jadi itulah yang disebut dengan nafs. Jadi ruh itu bisa nafs. Nah, kalau kita bicara ruh sendiri nggak bakalan nyampe. Ya kalau pabriknya nih, pabriknya aja di manual udah bilang bahwa nggak bisa gitu ya, informasinya sedikit jadi jangan betulin kira-kira gitu ya. Yang nggak bisa betulin. Yang tukang ciptanya juga udah bilang begitu gitu ya. Artinya Al-Quran Allah juga firmannya kan begitu. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara 80 ya tadi. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Jadi itu syubhat aja gitu ya. Ilmu pengetahuan itu kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah kita ambil, kalau enggak ya kita buang aja. Kalau saya bilang begitu ya. Jadi di depan kita kedepankan itu syariat, bukan sainsnya. Nah, cuman karena kita sudah didik ini bahwa yang benar itu sains gitu ya. Nah, ini yang merusak keimanan itu. Ini saya ada satu bab khusus ini saya jelaskan di dalam buku ini. Ada satu bab khusus, chapter khusus menjelaskan itu ya. Psikologi Barat itu menghancurkan para mahasiswa muslim. Tinggal dibaca itu ya, barangkali bisa wallahualam. Ada Pak, ini dari Pak Henry Haryanto lagi ya. Terkait hadis ini, hadis riwayat Ahmad ini, wahai babi Syah, mintalah fatwa pada hatimu 3 kali, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu, walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Pertanyaannya adalah, cara meminta fatwa pada hati kita bagaimana ya Pak? Tanya pada hati sendiri, tapi ini hati-hati ya. Nah, hati siapa dulu gitu ya. Kalau orang yang tidak didasari dengan hatinya, tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, terus dasarnya apa? Kan tanya kepada hati, berarti tanya pada kolbu. Kolbu salah satu fungsinya akal. Akal itu mengambil keputusan berdasar kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, apakah Anda yang mau bertanya kepada hati, apakah hati Anda sudah penuh dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau sudah penuh, tanyalah. Karena dikatakan, kalau orang berbuat dosa, itu pasti hatinya nggak tenang. Nggak tenang itu. Fitrahnya begitu. Ya. Jadi apa itu dosa? Ya, pokoknya apa yang dia lakukan membuat hati Anda tidak tenang. Kenapa? Anda takut diketahui oleh orang. Ya, gimana nanti kalau orang tahu saya buat begini ya? Nah, itu berarti itu dosa. Gitu ya. Itu dosa. Ya. Lebih parah lagi dia membuat begitu, anteng-anteng aja itu udah parah itu ya. Karena dia sudah tidak bisa membedakan mana yang dosa, mana yang maksiat gitu ya. Sama ya, dosa dan maksiat. Ya, itu. Jadi di situ hati-hatinya memang ya. Jadi nah, kalau para sahabat gitu kan sudah dijelaskan bahwa di dalam surat At-Taubah ayat 100 itu bahwa kalau kita mengikuti para sahabat, ya, maka insya Allah kita masuk surga. Ya. Dan semua sahabat yang meninggalnya dalam keadaan iman itu pasti masuk surga. Iya, ada. Anda lihat di surat penjelasan tafsir surah ayat Taubah. Kita harus mengikuti para sahabat, orang-orang terdahulu. Ya. Nah, ini juga menjadi dalil kenapa ada orang mengatakan, ya sudah, patokan kita adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Sekarang ada ustadz, kiai, syekh, atau
Orang pintar mengatakan, oh lakukan amalan-amalan ini. Sementara kalau kita lihat para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, nggak melakukan itu. Pertanyaannya, apakah ini lebih siapa yang mau menjamin? Mendingan kita ikuti orang-orang yang melakukan ibadah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kalau sandarannya tidak ada kepada para sahabat, terus siapa sandaran kita? Gitu kan? Nah, kalau saya lebih cenderung kalau melakukan ibadah itu yang udah pasti-pasti aja deh. Ya, yang pasti aja banyak yang kita bisa belum lakukan. Ya, karena ya Taubah ayat 100 itu dikatakan siapa yang mengikuti mereka pasti masuk surga. Coba buka nanti ya dicatat ya ayat Taubah ayat 100 baca tafsirnya. Ya, Anda harus punya tafsir. Orang Islam kok nggak punya tafsir gitu. Terus gimana dong beribadah gitu ya? Anda bisa beli buku novel, beli buku ini, beli itu, mainan, tafsir Anda nggak bisa beli. Ya, itu kan kasihan, ngaku orang Islam gitu ya. Terus apa dong panduannya? Ya, bisa beli sepatu 3 juta gitu ya, tas sekian juta. Tafsir itu Ibnu Katsir itu 800.000, Anda dapat 9 jilid. Ya, Ibnu Katsir. Ada apa-apa buka. Jadi jangan belajarnya ke internet. Ya, banyak yang menyesakan di internet itu. Anda nggak tahu siapa itu di belakangnya. Ya, tapi kalau Anda buka tafsir Ibnu Katsir sudah pasti itu rujukan yang sudah masyhur. Ya. Tafsir Ibnu Katsir, lihat di situ apa yang disebut. Nah, benar nggak? Siapa sahabat di sini? Ya, sahabat itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Kita ini bisa beragama ini seperti ini orang Indonesia. Kenapa? Karena itu ada jasanya orang-orang sahabat Muhajirin dan Ansor. Kalau mereka tidak ada, belum tentu kita bisa Islam. Dan kaidah, kalau orang melakukan sesuatu ya, yang memberikan contoh, yang ngasih tahu itu pasti dapat pahala juga. Nah semua ini kan kita melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka dapat pahala. Jangan salah-salah. Nah ini juga menjadi dasar. Kita tidak boleh mencemooh, ya, merendahkan para sahabat. Karena ilmu ini dapatnya dari mereka. Kan mereka itu tali temalinya sampai kepada ulama, sampai kita hari. Nah, kalau aja nggak dijamin masuk surga itu siapa yang apa orang sekarang masuk surga? Mungkin. Kita tolak kepada ini disebut generasi ya. Ini generasi terbaik gitu. Jadi kalau mau demikian juga ya kadang-kadang ya tergantung tafsirnya. Udah kalau sudah dijamin masuk surga ya kalau lihat kita itu lain soal ya. Begitu ya. Itu sedikit ya. Jadi apapun istilah orang lah ya, mau disebut dengan salafi lah apa kayak pokoknya kita melihat contoh kepada yang terbaik deh ya. Dan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Tidak ada yang paling baik selain beliau. Nah, sekarang yang mengikuti beliau siapa? Pasti kalau zaman kita ini pasti para murid-muridnya, siapa muridnya? Ya sahabat. Gitu. Jadi harus Mohon maaf, termute. Jadi lihat aja para sahabat. Jadi kita lebih selektif gitu ya. Yang udah pasti. Jadi kalau ada pemahaman yang lain dibanding dengan para sahabat, kalau saya lebih cenderung ya sudah, silakan saja. Kalau saya mah ikut yang sesuai yang udah pasti-pasti aja deh. Ya. Gitu. Lagi ada yang baru-baru enggak. Karena kalau pada zaman dahulu agama, maka zaman sekarang juga agama. Tidak ada perbedaan. Dan agama kita kan sudah sempurna. Apa artinya sudah sempurna? Ya tidak boleh dikoreksi, tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Kira-kira begitu ya, lebih kurang. Ya. Jadi sebenarnya simpel aja kalau beragama itu. Ya. Gitu. Ya. Coba nanti Anda baca tafsir ayat.
Maaf Pak, termute lagi. Tapi kalau nanti untuk mengcopy-copy ya silakan, nggak apa-apa gitu. Daripada ngetik sendiri kan susah gitu ya, kalau bahasa Arabnya ya copy aja. Kalau memang udah yakin ini apa ya tafsirnya benar, nggak apa-apa. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik Pak. Ini masih ada satu pertanyaan. Saya izin Ya, Afwan. bacakan. Pak Yon, Pak Dedet. Silakan Mbak Rama, satu pertanyaan terakhir. Ya, salam Pak Yon. Semoga selalu dalam bimbingan Allah dan sehat selalu. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, karena 3 unsur yang ada di dalam manusia saling berkaitan, formula psikoterapi Islam yang dirumuskan oleh Bapak pada prakteknya sudah mencakup penanganan terhadap ketiga unsur secara bersamaan. Pertanyaan kedua, menyinggung pelatihan yang akan diadakan nanti, apakah keilmuan dan keterampilan tersebut boleh untuk tools tambahan dalam layanan konseling Bapak? Terima kasih. Ini dari Pak Arul. Baik, sepertinya menunggu dulu ya. Mungkin Kang Yong mengambil buku atau apa kali. Oke. Jadi tadi berkaitan dengan 3 itu ya, saya buka lagi slide-nya ya. Bentar. Jadi, nah tadi ada 3 ini ya sumber gangguan kan dari 3 fungsi ini. Maka terapinya pun harus menyasar ketiga ini, walaupun ada penekanan tertentu ya. Mungkin penekanannya di emosionalnya, mungkin penekanannya di spiritualnya atau di intelijensinya, akalnya. Makanya kalau intelijensi atau akal, maka di sini kita melakukan pendekatan kognitif behavior terapi seperti yang di Al-Balkhi. Di situ kita seorang terapis harus bisa beradu argumen dengan kliennya gitu. Kan kognitif behavior terapi gitu, kita memberikan pemahaman yang baru kepada mereka sehingga sakitnya itu hilang. Oh, pantas gue sakit karena gue begini gitu ya. Itu harus ditemukan itu. Nah, itu kita adu argumen. Nah, itulah pendekatan behavior. Kalau emosional ada juga kita jelaskan prosesnya. Kemudian spiritual di sini ada hadis-hadis ayat-ayatnya kita jelaskan gitu. Nah, jadi itu adalah pendekatan yang terintegratif. Nah, pengalaman saya adalah harus menggunakan pendekatan yang integrasi. Nah, kadang-kala menggunakan juga ruqyah untuk hal-hal tertentu ya. Untuk hal tertentu juga ruqyah. Kadang-kala kan gangguan setan itu kadang-kadang dia tinggal nebeng aja. Orang sudah sakit sama dia tinggal ditebengin tambah sakit gitu ya. Maaf, internetnya tidak stabil. Jadi maka untuk menghilangkan itu juga kadang-kala membutuhkan ruqyah gitu. Jadi dengan demikian penggunaan 4 metode ini, ruqyah, Buzaid, Al-Baqi, Al-Ghazali, Al-Ibnu Qayyim, menurut saya itu udah pengalaman itu sudah komprehensif ya, sudah holistik gitu ya. Nah, cuma persyaratannya menjadi persyaratan adalah kalau itu berkaitan dengan spiritualnya. Nah, kan psikoterapisnya harus paham dong, ya, tauhidnya, ya, rukun Islamnya, rukun imannya kudu benar kan. Kemudian juga harus paham dengan setidaknya beberapa hal hadis yang berkaitan dengan kondisinya atau persoalan yang dihadapi, gitu ya. Karena pada dasarnya kan orang sakit itu karena dia terganggunya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Ya. Jadi sebagai seorang psikoterapis Islam yang mau tidak mau ya harus punya bekal lebih sedikit dibandingkan dengan kliennya dibandingkan dengan kliennya terhadap pemahaman syariat. Mau tidak mau. Namanya juga psikologi Islam bukan psikologi barat. Kalau psikologi barat berarti Anda harus paham ilmu baratnya kan gitu. Kalau psikologi Islam berarti Anda harus paham Islamnya dibandingkan kliennya kan gitu. Logikanya kan gitu. Sederhana ya. Mau tidak mau kita harus membekali diri kita. Dan ini kan mau tidak mau kan bagus ya. Kita diminta untuk semakin mempelajari agama kita sendiri, dipaksa gitu secara langsung ya. Ya alhamdulillah ya.
Ya, saya juga kalau nggak ngambil S3, nggak dibukakan juga barangkali pintu untuk bisa masuk ke sini gitu kan. Ya gitu. Ya, jadi mau tidak mau, jadi nggak bisa juga Anda setengah-setengah. Ya. Nah, kalau psikologi barat harus paham dong psikologi baratnya. Baratnya itu ya kalau bisa lebih barat daripada orang barat kan gitu ya. Ya, logikanya kan gitu. Nah, karena lo pasiennya orang barat gitu ya, berarti Anda psikologinya harus lebih barat daripada orang barat. Nah, psikologinya Islam berarti pemahaman Islam Anda harus lebih daripada kliennya, kira-kira kan begitu. Karena kan dasarnya terganggunya hubungan dia beragamanya ke dalam sederhana beragamanya nggak benar gitu. Bukankah musibah itu terjadi karena perbuatan kita sendiri? Rasul yang ngomong, Anda nggak percaya, berarti ada masalah di dalam keimanan Anda terhadap Rasul kan gitu. Terhadap ayat-ayat bahwa semua musibah itu ya karena salah kita sendiri. Ya. Nah, nggak percaya berarti ada masalah di keimanan Anda. Nah, nggak bisa dibuktikan ya. Nah, ini berarti Anda menempatkan sains, logika, rasio di depan Al-Quran. Al-Quran ke belakangan gitu. Kan jatuhnya begitu ya. Jadi, inilah sebenarnya menurut saya sih tantangan terberatnya seorang psikoterapis Islam itu gitulah, membenahi agama pemahaman kita gitu ya, membenahi di situ biasanya. Kalau yang lain-lain kan lebih mudah ya, apalagi ya banyak, tidak mudah ya, banyak gangguan-gangguan yang harus kita atasi ya. Kan Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Dr. Yon atas jawabannya. Dan tadi adalah diskusi yang sangat menarik ya, dan intensif juga dari rekan-rekan semuanya. Banyak yang bertanya, terima kasih saya ucapkan. Dan jadi ini kami bermaksud untuk memberikan satu buku call book question ini kepada peserta yang mungkin teraktif atau mungkin ada pertanyaan yang paling menarik. Itu silahkan kepada Dr. Yon, kira-kira siapa ya yang berhak untuk mendapatkan semuanya buku? menarik ini pertanyaannya. Ya. Semuanya menarik ya pertanyaan dari peserta ya. Karena begini, pertanyaan itu muncul berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Dan itu mengganggu struktur informasi yang ada di dalam pikiran ataupun struktur yang ada di dalam kolbunya. Ya, informasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu pasti memunculkan kegaduhan. Nah, kegaduhan di dalam otak maupun di dalam jantungnya sendiri. Kegaduhan itu memunculkan suatu pertanyaan gitu. Jadi semua yang bertanya itu pasti mengalami kegaduhan. Jadi bagus kalau kata saya gitu ya. Itu dari segi tinjauan psikisnya, tinjauan psikologi Islamnya kan gitu ya. Berarti ada yang masuk. Ya, ada yang masuk dan itu mengobrak-abrik lebih kurang begitu ya. Nah, ngobrak-abrik itu. Ya saya serahin saja Mas Dedet deh. Kasih aja semuanya Mas Dedet. Baik, mungkin Kang Yon, Mbak Rahma, nanti kita coba lihat lagi. Kita kasih pengumumannya di grup aja ya Mbak Rahma mungkin. Oh ya, baik. Jadi nanti itu. Siap-siap ya rekan-rekan di sini. Biar monitor di grup aja begitu. Sekalian mengingatkan bahwa insya Allah rekamannya akan kita upload ke YouTube. Begitu ya Kang Yon? Mangga. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Mbak Rahma mungkin ditutup. Ya, baik. Apakah ada dokumentasi dulu Pak Dedet? Perlu atau tidak? Stop. Ya. Oke. Oh ya, ini saya tutup dulu saja. Setelah itu baru dokumentasi bersama. Ya, jadi terima kasih banyak kepada Dr. Yon Noviar telah membagi ilmu dan semangat juga ya, dan kebahagiaan tersendiri bagi kami yang ada di forum ini. Ilmu yang luar biasa sekali dan semoga ini menjadi penyemangat juga ya bagi kita semua yang sedang mempelajari psikologi Islam. Tadi kita sudah banyak belajar mulai dari bagaimana proses perjalanan Dr. Yon ini dalam menuliskan bukunya sampai menjawab permasalahan-permasalahan sekarang ini dilihat dari
buku yang sudah ditulis oleh Dr. Yan ya. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih bertahan sampai saat ini. Semoga keberadaan rekan-rekan sekalian di sini menjadi amal ibadah tersendiri juga ya. Amin. Sebagai ya bentuk perjuangan mencari ilmu. Mohon maaf juga apabila ada hal-hal tidak berkenan dari saya maupun dari yang lain. Jadi semoga keluar dari sini sudah dalam kondisi yang lapang ya. Dan dengan demikian saya tutup forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan pergi dulu ya. Kita foto dulu sama-sama. Baik. Fotografernya siapa nih Mbak Rama? Saya saja, Pak. Iya, silakan kalau ada yang ingin menyalakan kamera, masih saya tunggu. Ya, mungkin saya tunggu sampai 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tidak ada yang menyalakan kamera lagi. Saya foto. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Yon. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua berkah buat kita semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yon. Sampai ketemu lagi. Izin live dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.